ada salah kaprah besar di dalam isi kepala pemerintah di banyak negara, juga para ekonom. Salah kaprah itu tertanam sampai berakar, ditanamkan ke dalam pola pikir banyak ekonom dan pemerintah sejak ekonom Inggris John Maynard Keynes pada lebih 80 tahun lalu menerbitkan bukunya yang bertajuk The General Theory of Employment, Interest, and Money. Teori menyeluruh mengenai ketenagakerjaan, pekerjaan, bunga uang, dan hakikat serta fungsi uang. Kita sama tahu betapa buku itu segera mempengaruhi sedunia. Segera dianut sedunia, negara-negara sedunia. Menjadi kitab suci hampir semua ekonom dan pemerintah selama puluhan tahun. Di sini kita tidak akan membahas segenap isi buku itu. Kita hanya membahas bagian yang sesuai konteks diskusi kita kali ini, yaitu gini. Menurut John Maynard Keynes, perekonomian suatu bangsa niscaya tumbuh berkembang bila distimulasi melalui sisi permintaan, demand side, dipancing dari sisi permintaan, dan penciptaan demand yang paling strategis tentu adalah investasi. Saat investasi, pembelian ini itu sudah langsung dimulai. Permintaan sudah mulai tumbuh. Saat investasi, sudah dipekerjakan tenaga kerja. Sehingga masyarakat bertambah daya belinya, menambah permintaan. Begitu seterusnya. Bahkan menurut Keynes, saat proses investasi itu mulai, bahkan sebelum berproduksi, sudah mulai tercipta apa yang disebutnya multiplier effect. Maksudnya dari multiplier effect itu, saat pabrik baru mulai berdiri, sudah tumbuh warung-warung makan di sekitar lokasi proyek untuk tempat makan para pekerja bangunan. Tukang-tukang ojek di sekitar itu bertambah dan mendapat penghasilan. Bertambah pula pedagang sayur, pabrik tempe tahu, pabrik kerupuk rumahan, dan sebagainya. Dan kita tahu, tentu saja, multiplier effect yang dibayangkan Keynes tentu lebih besar-besar itu. Maksudnya, investasi mendirikan pabrik mobil misalnya, akan memancing berdirinya pabrik karpet, pabrik jok untuk tempat duduk mobil itu di dalam masyarakat dan kota sekitarnya. Pendek kata, tak perlu import lagi dari jauh. Pabrik hiasan dan pajangan untuk interior mobil. Kemudian masyarakat sekitar banyak akan menjadi lebih mudah memiliki mobil, sehingga bisa berbisnis jasa transportasi, berdiri bengkel di mana-mana. Dengan demikian, investasi menjadi lokomotif yang menarik sebanyaknya, bukan saja gerbong-gerbong, tetapi menarik, menciptakan lokomotif-lokomotif baru yang akan menarik lebih banyak gerbong perekonomian. Lapangan kerja bertambah terus-menerus. Tetapi ternyata tidak. Sudah lebih 80 tahun teori Keynes itu diterapkan di banyak negara. Uang untuk investasi dicurah, entah cetak baru atau berutang dari luar negeri atau gimana. Dicurah, tapi kenapa tidak segera tercipta apa yang dijanjikan Keynes itu? Terutama tentang full employment. Habisnya pengangguran, atau setidaknya unemployment mendekati 0%. Tidak. Kenapa? Karena tanpa daya kreatif masyarakat, anggaran yang dicurah oleh negara tidak jatuh di lahan produktif.
maka yang terjadi adalah yang disuburkan hanya inflasi. Inflasilah yang bertumbuh tinggi dan sekaligus pasar menjadi jenuh. Pengangguran subur, resesi, dan sebagainya. Ini adalah anomali khas pasar Keynesian. Dan itulah yang sudah sangat-sangat sering kita saksikan di berbagai negara. Lebih 30 tahun pemerintah Orde Baru Indonesia dengan setia menerapkan ajaran Keynes. Tapi yang bertumbuh hanyalah timbunan utang yang menumpuk semakin tinggi dan makin tinggi. Pengangguran tetap meluas dan roda perekonomian hanya berjalan dari krisis ke krisis. Rejim-rejim selanjutnya pun tidak berbeda sesudah Orde Baru. Ekonomi negara sangat rentan krisis, rawan resesi. Ekonomi di Amerika yang jauh sana hanya batuk pilek, kita di sini bisa lumpuh. Bahkan sebaliknya, ekonomi negara tetangga maju, kita jadi mangsanya. Apa penyebabnya? Jangan lagi percaya omongan segala pendapat para pengamat ekonomi, segala analisis ekonomi. Penyebabnya tidak lain adalah pembangunan yang tidak berinti pada pembangunan manusia. Dan pembangunan manusia tidak berinti pada pendidikan dan pembudayaan yang menumbuh kembangkan daya kreatif atau daya cipta. Dan pendidikan tidak berinti pada pengembangan daya cipta karena bahkan para ahli psikologi, para peneliti psikologi sampai hari ini tidak menemukan, tidak mengerti hakikat dari daya cipta atau kreativitas itu sendiri. Di banyak toko buku memang segala psikologi pop dan motivasi yang mengajarkan segala teknik salah kaprah dan melantur tentang kreativitas itu banyak. Gitu. Tapi itu pun udah puluhan tahun terbukti kosong, ya, nihil. Sebetulnya kesempatan membuat sebuah omnibus law, terlebih yang sudah berani memasang label cipta kerja, label yang tak kalah gagah, menjanjikan seperti label employment dalam judul buku teori Keynes itu. Ini sebetulnya harus dijadikan kesempatan menyusun undang-undang yang komprehensif, lengkap, sistematis dari dasar, atau kalau dalam mesin istilahnya as atau poros yang memutar semua gear, dari dasar sampai ujung-ujung implikasi dan implementasinya secara koheren, konsisten, ajak. Dari hulu sampai hilir, itulah omnibus law yang sebenarnya. Gitu. Jangan hanya hilir, jangan hanya terputar-putar di hilir. Sungai tanpa hulu itu bukan sungai namanya. Tidak ada air yang akan mencapai tujuan di hilir atau muara. Ekonomi harus berpangkal pada daya cipta, kreativitas. Omnibus law cipta kerja, ia harus mampu mencipta tenaga kerja yang berdaya cipta. Bukan cuma soal investasi ataupun menjinakkan buruh. Investasi akan tercipta sendiri oleh manusia-manusia berdaya cipta. Apalagi kalau difasilitasi pemerintah. Investasi akan subur tercipta oleh manusia-manusia, pekerja-pekerja berdaya cipta. Creative manpower. Pekerja yang sesuai fitrah manusia. Ke arah situlah manusia harus menjadi. Tanpa daya cipta atau kreatif, investasi yang dicurah tidak akan menciptakan keunggulan. Investasi akan sia-sia, terbuang percuma,
hanya menambah kejenuhan pasar. Tanpa daya cipta, investasi hanya masuk terperangkap ke dalam zero sum game. Zero sum game itu adalah paling sering kita lihat di sekitar kita. Orang-orang investasi buka kafe, jual kopi, tempat nongkrong santai, laris. Tapi kemudian lantaran investasi tak kreatif, banyak lagi orang buka yang sama, laris pula. Tapi ketika ia laris, maka yang terjadi adalah kafe yang lain harus mati, gulung tikar. Iya, begitu. Zero sum game itu adalah seperti 4 orang penjudi main kartu. Mereka investasi dan mencari untung melalui meja judi. Investasi itu pasti akan berakhir dengan keuntungan besar pada 1-2 pemainnya. Tetapi aktivitas ekonomi mereka tidak menambah pertumbuhan keseluruhan ekonomi mereka. Karena yang dapat untung itu hanya untung karena rekannya kalah, rekannya buntung. Bukan karena pertumbuhan menyeluruh. Itu akibat apa? Akibat dari ekonomi yang tidak berbasis pada daya kreatif masyarakat. Ekonomi yang tidak berbasis pada daya cipta masyarakat. Mendahulukan pengerahan effort pada sisi investasi, mendahulukan segala daya upaya dan mengorbankan segala termasuk pengorbanan kos sosial demi mengundang investasi, demi menuruti teori Keynes, bukan mengutamakan pertumbuhan daya kreatif manusia, sudah terbukti gagal dan berbahaya, mencelakakan, menuju krisis. Sebaliknya, bila masyarakat kreatif bukan saja berlaku hukum alam, life can found its way, life can found its way, melainkan bahkan creative manpower can create its ways. Pekerja kreatif mencipta jalannya sebanyak-banyaknya jalan. Tinggal dipilih-pilih mana yang paling efektif dan yang paling efisien. Pertumbuhan ekonomi yang benar, yang solid, yang ajak, tidak pernah disuburkan oleh pemberian fasilitas istimewa kepada para investornya. Sejarah di banyak negara selama berabad-abad sudah membuktikan hal itu. Malah sebaliknya, pemberian fasilitas istimewa memanjakan investor, termasuk dengan menekan tingkat upah buruh, hanya akan membuat ekonomi bangsa itu rapuh, tidak berdaya saing keluar. Apalagi harus diingat, di dalam era globalisme sekarang ini, yang kita sebut bersaing keluar, yang kita sebut berkompetisi di pasar luar, itu sekarang sudah di dalam negeri kita sendiri, sudah berlangsung di dalam kandang kita. Maka produsen kita, investor kita yang dimanjakan kalah. Karena rapuh dan hanya tumbuh karena manja. Investasi menjadi sia-sia, investasi tidak berkembang, tidak ada reinvestasi, tidak ada multiplier effect. Sementara buruh sudah terlanjur dipayahkan, dikorbankan. Sementara angkatan penganggur, bukan angkatan kerja lagi, angkatan yang pasti jadi penganggur, bertambah membludak.